Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini kita berupaya tentunya ke arah yang lebih baik ya. Dengan kata lain, kita sama halnya dengan belajar ya. Belajar itu merupakan suatu proses ya, dimana dari tidak tahu menjadi tahu, ataupun dari sudah tahu menjadi lebih tahu ya. Jadi kaitannya dengan hidup dan kehidupan ini, berusaha untuk bisa yang kurang baik menjadi baik, ataupun yang baik menjadi lebih baik ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga perlu adanya berbagai pengorbanan ya. Berbagai pengorbanan. Nah, salah satu di antara pengorbanannya ya, tentunya kita harus banyak-banyak belajar dan belajar. Setelah kita belajar, tentunya apa yang kita pelajari itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dengan demikian ya, akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ya, kita sudah belajar itu beruntung. Tetapi akan lebih beruntung lagi apa-apa yang sudah kita pelajari itu tentunya ya seoptimal mungkin harus kita realisasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan misalnya seorang ibu yang baru melahirkan ya. Anaknya tentunya belum tahu apa-apa ya. Seiring dengan perkembangan ya, dari pertumbuhan anak tersebut, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nah, akhirnya anak-anak menjadi remaja ya. Remaja menjadi dewasa akhirnya berumah tangga, akhirnya jadi bapak ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan akhirnya juga jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Inilah suatu proses kehidupan. Jadi kelihatannya sangat-sangat singkat, tetapi hal ini perlu disadari bersama bahwa sesingkat kita di dunia ini akan tentukan kita abadi kehidupan di akhirat nanti. Nah, apakah di dunia ini kita bisa menanam sebaik-baiknya kebaikan atau tidak, itu tergantung pada diri kita masing-masing ya. Semuanya tentunya berharap ya, agar hidup di dunia ini kita bahagia ya. Kita bahagia dan mempersiapkan diri agar di akhirat pun kita bahagia. Nah, ini merupakan suatu proses dan pengorbanan yang luar biasa ya. Gak bedanya juga tanaman ya, kalau barusan ditanam ya, seolah-olah ya ini antara hidup dan mati, seolah-olah. Tetapi dengan pemupukan ya, dengan perawatan, dengan penyemaian yang luar biasa, akhirnya tanaman menjadi subur. 1 bulan jadi lebih subur, 2 bulan ya, 3 bulan insya Allah sudah
dipanen. Nah, apakah panennya bagus atau tidak ya tergantung pada perawatan, di samping juga tergantung pada faktor nasib ya. Tentunya kita mampunya hanya berusaha, dan juga berdoa. Ya, meskipun kita sudah optimal berusaha, optimal berdoa, tetapi kalau hasil panen tersebut kurang memuaskan ya, tentunya kita hanya bisa bertawakal ya. Bertawakal ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mensyukuri bahwa hal tersebut adalah pemberian Allah yang terbaik ya. Terbaik. Mudah-mudahan ya, dengan mensyukuri pemberian Allah yang terbaik itu akan menjadi rezeki yang berkah ya. Hidup ini yang dicari adalah keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk iman takwa kita, mari kita pupuk ya. Tentunya dengan cara kita belajar ya, belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena proses belajar kita adalah berlaku seumur hidup ya. Kewajiban menuntut ilmu adalah bagi kaum muslimin muslimat ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, mungkin lewat pengajian, lewat ceramah-ceramah agama ya, lewat khutbah-khutbah Jumat ya, dapat merubah ya, pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, seperti pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pribadi Rasulullah SAW adalah pribadi Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh pribadi Rasulullah tersebut. Itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.